إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam pekan yang kedua, tanggal atau malam ke-22 dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Musalla Al-Amin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam Rabu pekan kedua, membaca kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa min syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Para Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Amin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam penjelasan hadis yang kedua, yaitu hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan menetapkan apa saja yang terjadi setelah
setelah kematian, menetapkan dan mempercayai apa saja yang terjadi setelah kematian yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita masuk kepada hal yang baru, yaitu wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al imanu bil ba'thi wal hasyri wasy syafa'ati wal haudhi wal hisabi wal mizan was-sirati wal jannati wan nar wa ghairi dzalika mimma jaa'a fil kitab was sunnah. Termasuk dari beriman kepada hari akhir adalah mengimani al-ba'ts. Mengimani al-ba'ts. Apa itu al-ba'ts? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari al-ba'ts adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, al-ba'ts yaitu secara bahasa artinya adalah al-irsal, diutus atau pengutusan. Ini secara bahasa. Ada lagi al-ba'ts artinya adalah al-ihya minallah lil mauta, penghidupan dari Allah terhadap orang-orang yang sudah mati. Inilah yang dimaksud dengan termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Inilah yang disebut dengan ba'ats, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang mati dari kuburnya. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 52. Man ba'atsana mim marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dari kuburan kami. Ini adalah hal yang patut diimani bagi seorang muslim, bahwa nanti ada proses ba'ats, yaitu kebangkitan makhluk-makhluk manusia dari kuburnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-ba'tsu huwa al-ma'ad wa qiyamul arwah wal ajsad yaum al-qiyamah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan al-ba'ts adalah al-ma'ad. Al-ma'ad artinya pengembalian manusia yang sudah mati jadi hidup lagi. Wa qiyamul arwah, dan bangunnya ruh-ruh, wal ajsad, dan jasad-jasad pada hari kiamat. Gampangannya adalah ihya'ul amwat yaumil qiyamah, menghidupkan yang mati pada hari kiamat. Itu disebut dengan al-ba'ts. Dan itu yang patut kita imani, dan masuk keimanan ini ke dalam beriman kepada hari akhir. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya al-ba'ts adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dalil-dalil al-ba'ts. Surah At-Taghabun ayat 7. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira tidak akan pernah dibangkitkan. Mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Qul,
Katakanlah wahai Muhammad SAW, bala, iya, mereka tetap dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan benar-benar dibangkitkan. Di situ ada beberapa penekanan. La tub'atsunna, la di situ lam taukid, kita terjemahkan sungguh. Tub'atsunna, di situ ada nun taukid, kalian akan benar-benar, sungguh kalian akan benar-benar dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian sungguh kalian akan benar-benar diberitahu tentang apa yang kalian telah amalkan. Wadzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu dalil yang menunjukkan bahwa adanya hari kebangkitan, penghidupan yang mati dari kuburnya. Begitu juga dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Ayahsabul insanu an yutraka sudan, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sudan, sia-sia, diciptakan oleh Allah begitu saja, tidak ada apa-apa? Enggak. Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah manusia itu dulunya nutfah dari mani yang mengalir? Tsumma kana 'alaqah, lalu berubah menjadi segumpal darah. Tsumma khalaqa fasawwa, lalu Allah menciptakan darinya dengan sempurna. Faja'ala minhu az-zawjayn, adz-dzakara wal untha, lalu Allah menjadikan darinya dua pasang, laki-laki dan perempuan. Maksudnya Nabi Adam itu nikah dengan Hawa alaihissalam. Lalu setelah itu setiap kali melahirkan, maka Hawa alaihissalam melahirkan anak-anak kembar pengantin, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti yang laki di sini nikah dengan perempuan sini, yang perempuan sini nikah dengan laki-laki di sini, dan seterusnya sampai berkembang biak. Alaysa dzalik biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Artinya, bukankah hal itu Allah Maha Kuasa juga untuk menghidupkan yang mati? Artinya yang tidak ada aja Allah adakan sanggup, apalagi yang asalnya ada kemudian mati, kemudian Allah akan adakan lagi, Allah hidupkan lagi. Itu lebih mudah daripada yang asalnya tidak ada menjadi ada. Lebih mudah menghidupkan yang mati dari mati menjadi hidup, lebih mudah karena sudah ada sebelumnya. Yang tidak ada menjadi ada saja mudah bagi Allah, apalagi yang menghidupkan yang mati. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghidupkan yang mati. Begitu pula di dalam surat Fussilat ayat 39, innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi, turun hujan dari Allah, kemudian hidup tumbuh-tumbuhan. Yang menghidupkan bumi, dialah juga yang sanggup menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 39. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan atau menghidupkan yang mati. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna fil insani 'idhaman, di dalam tubuh manusia itu ada tulang, la ta'kuluhul ardu abadan, tulang itu tidak akan hancur dimakan bumi selamanya, yang disebut dengan tulang ekor. Fihi yurakkabu yaumil qiyamah, pada tulang itulah manusia kembali akan dibuat pada hari kiamat. Manusia kembali akan dibuat pada hari kiamat. Para sahabat bertanya,
ayyu 'azmin huwa ya Rasulullah? Itu tulang apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ajbudz dzanab. Yang artinya tulang ekor. Itu tulang ekor. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan adanya hari kebangkitan, dan itu termasuk hal yang harus diimani, dan dia berkaitan dengan atau termasuk dari beriman kepada hari akhir. Ada lagi hadis yang lebih jelas akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhatain arba'un." Di antara tiupan sangkakala pertama dengan yang kedua 40 tahun. Tiupan sangkakala pertama itu mematikan seluruh manusia. Kemudian setelah itu ditiupkan tiupan yang kedua membangunkan manusia. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, 40 yawman?" Qala abait. Qalu 40 syahran? Qala abait. Qalu 40 sana? Qala abait. Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Saya tidak menjawab, kata beliau. Apakah 40 tahun bulan? Saya tidak menjawab. Apakah 40 tahun? Saya tidak menjawab. Artinya beliau biarkan saja antara tiupan sangkakala pertama dengan yang kedua, pokoknya 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Saya tidak menjawab, kata Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa beliau juga tidak mendapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Lalu Allah menurunkan hujan, air. Kama yanbutul baqar. Maka akibat hujan tadi, dan hujannya seperti air mani. Akibat hujan tadi tumbuhlah sebagaimana tumbuhnya bawang. Tumbuhlah sebagaimana tumbuhnya bawang. Walaysa minal insani syai' illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbudz dzanab wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada dari tubuh manusia kecuali akan hancur. Ini tubuh yang kita bangga-banggakan, yang kadang kita ujub sombong dengannya, tidak ada dari tubuh kita ini kecuali akan hancur, kecuali satu tulang. Tulang itu namanya 'ajbudz dzanab, tulang ekor. Dan dari tulang itulah dibentuk kembali penciptaan makhluk pada hari kiamat. Ini dalil menunjukkan bahwa terjadinya hari kebangkitan. Sebagaimana hadisnya berbunyi, kama yanbutul baql, sebagaimana tumbuhnya bawang. Maka begitulah tumbuhnya manusia, dan ini sangat mengerikan ya para ikhwan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut ditekankan di sini adalah kita sebagai orang muslim wajib mengimani adanya hari kebangkitan. Dan ini ijma' para ulama. Di antaranya yang menukilkan ijma' Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sebagaimana di dalam kitab Risalah ila Ahli Thaqaf. Beliau mengatakan ajma'u ala anna 'adzab al-qabri haqq wa ala anna Allah Ta'ala yu'iduhum kama bada. Para ulama bersepakat bahwa siksa kubur benar adanya, dan juga bersepakat bahwa Allah mengembalikan yang sudah mati sebagaimana awalnya. Yang asalnya mati kemudian dikembalikan, dibangkitkan dari kuburnya. Pemandangan yang mengerikan. Kalau ada sekarang kuburan, ada orang hidup bangkit dari kuburnya, itu kan jadi heboh, mengerikan. Itu wajib kita imani, nanti pada hari kiamat akan terjadi seperti itu. Dan bahkan para ulama mengatakan, apabila ada yang mengingkari tentang hari kebangkitan, maka dia kafir. Yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Berkata Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Fasl Bainal Mihal wan Nihal, ittafaqa jami'u ahli al-qiblah, seluruh yang menghadap kiblat yaitu kaum muslimin bersepakat ala tanabudhi firaqihim, meskipun berbeda kelompok-kelompok mereka, seluruhnya bersepakat alal qaul bil ba'thi fil qiyamah,
yaitu berpendapat bahwa tetapnya hari kebangkitan pada hari kiamat. Wa ala takfiri man ankara dzalik. Dan kufurnya yang mengingkari akan hal tersebut. Kufurnya yang mengingkari akan hal tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir dari kerajaan Arab Saudi. Beliau berkata begini, "Hadzal aslu ats-tsalits min al-usul allati ittafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i kulluha." Ini adalah pokok yang ketiga dari pokok-pokok ajaran yang disepakati oleh para rasul dan seluruh syariat. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, seluruhnya sepakat. Apa itu? At-tauhid. Yang pertama tauhid, war risalah, adanya kerasulan. Yang ketiga, wa amrul ma'adi wa hasyurul ibad. Amrul ma'ad, perkara kebangkitan makhluk dari kuburnya, dan yang keempat, hasyurul ibad, dikumpulkannya makhluk-makhluk di padang mahsyar. Ya, dikumpulkannya makhluk-makhluk di padang mahsyar. Maka siapa yang mengingkari akan hari kebangkitan, maka dia kafir. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan wa yadkhulu fil iman bil yaumil akhir al imanu bil ba'ts. Masuk ke dalam beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari kebangkitan. Sudah kita sebutkan tadi ya. Wal hasyr. Ini yang kedua adalah termasuk beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada hasyr. Apa itu hasyr? Hasyr secara bahasa artinya adalah al-jama', perkumpulan. Secara bahasa artinya adalah al-jama' atau perkumpulan. Adapun secara istilah syariat, hasyr adalah suqun nas wa jam'uhum ilal mahsyar hisabih. Penggiringan manusia seluruhnya, jadi sudah dibangkitkan dari kuburnya, lalu digiring manusia seluruhnya ke sebuah medan, sebuah lapangan untuk dihisab. Ke sebuah lapangan untuk dihisab. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-10 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mempunyai kitab Fathul Bari. Beliau berkata, "Hasyrul amwat min quburihim wa ghairiha ba'da al-ba'ts jami'an ila al-mawqif." Pengumpulan orang yang mati dari kubur mereka dan juga dari selain kubur. Karena ada yang meninggal di lautan, jadi semuanya dikumpulkan, digiring seluruhnya ke mauqif. Ke mauqif artinya ke tempat lapangan yang sangat luas, yang disebut dengan padang mahsyar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hal yang patut kita imani dari beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang sedikit kita ingin bahas bagaimana lapangan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mengumpulkan manusia. Bagaimana sifatnya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardhin bayda 'afra ka qursatin naqi." Qala Sahal wa ghairu laysa fiha ma'lam li ahad wa fi riwayah laysa fiha 'alamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih, afra, ka qursatin naqi. Putih, sangat putih, tidak ada kotoran, tidak ada apapun. Seperti kursah, seperti lempengan yang bersih. Ya. Kemudian tidak ada satu tiang pun di dalam. Tidak ada satu tiang pun di dalamnya.
Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu sifat dari padang mahsyar juga adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yajma'ullahu an-nasal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari mulai awal sampai akhirnya pada satu lapangan. Yusmi'humud da'i wa yanfudhuhumul basar. Yang artinya seorang yang bisa menyeru akan didengar oleh seluruh yang hadir pada saat itu. Wa yanfudhuhumul basar, dan mata bisa memandang kepada seluruh yang hadir. Wa tadnu syams, matahari didekatkan. Fayablughun nas minal ghammi wal qarb ma la yutiqun wa la yahtamilun. Karena matahari didekatkan, maka terjadi pada manusia dari kesulitan dan kesusahan karena panas. Karena panas. Yang mereka tidak bisa tidak sanggup untuk menahannya. Yang mereka tidak sanggup untuk menahannya. Ya, ini pada ikhwan. Imam Nawawi berkata, as-sa'id al-ardul wasi'ah mustawiyah. Kan tadi disebutkan dalam hadis fi sa'idin wahid. Dikumpulkan manusia seluruhnya dari awal sampai akhirnya dalam satu sa'id. Sa'id adalah tanah yang luas dan rata. Tanah yang luas dan rata. Berkata Imam Al-Nawawi rahimahullah demikian. Imam Al-Qurtubi berkata, annahum yujma'una fi makanin wahid. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat, bihaitsu la yakhfa minhum ahad. Yang mana tidak ada seorang pun yang bisa sembunyi pada saat itu. Lau da'ahum da'in lasami'u. Kalau ada suara menyeru, maka mereka akan mendengar suara tersebut. Saking luasnya semuanya terdengar. Walau nadhara ilaihim nadhirun la adrakahum. Kalau seandainya ada orang melihat kepada seluruhnya, maka mereka akan melihat. Mereka akan melihat yang melihat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada ayat yang berkaitan dengan ini, surat Ibrahim ayat 46. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain dan juga langit-langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan bahwa bumi yang ada isinya ini dan ada bangunan-bangunan dalamnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bumi yang luas, hamparan yang luas, yang putih, tidak ada satu tiang pun. Tidak ada satu tiang. Semua bisa melihat kepada yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan sifat tanah atau padang mahsyar. Sifat padang mahsyar. Baik, bagaimana sifat pengumpulan manusianya? Kalau tadi sifat padang mahsyarnya, bagaimana sifat pengumpulan manusianya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat sifat-sifat umum yang mana manusia berkumpul pada padang mahsyar tersebut. Yaitu mereka dikumpulkan dalam keadaan hufat, urat, ghurlah. Hufat tidak memakai alas kaki, urat tidak memakai pakaian telanjang, ghurlan tidak berkhitan. Jadi sifat pengumpulan manusia nanti akan seperti itu. Kita semua. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, tuhsyarun hufatan uratan ghullan. Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, tidak berkhitan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dengan kewanitaannya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, nanti laki-laki dan perempuan saling melihat bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Al-amru asyaddu an yuhimmahum dzak. Perkara pada saat itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat yang itu. Ya, melihat yang itu.
Nah, ini para ikhwah, ini perkara bahwa sifat pengumpulan makhluknya seperti itu. Jadi makhluk-makhluk yang akan dikumpulkan seperti itu. Ada faedah menarik tentang kembali kepada ba'ats tadi, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan meninggalnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan sujud, salat, azan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Maka nasihat untuk pribadi dan Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, carilah kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kita terbiasa di atasnya. Dan sudah banyak di media-media sosial yang menunjukkan akan hal itu. Yang biasa pergi ke masjid, berjamaah subuh di masjid, biasa adzan, maka dia akan mati di atasnya. Kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Dan kalau dia mati di atasnya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Terutama kakak-kakak saya ini yang sudah pensiun, jangan terlalu kehidupan dunia, sudah selesai. Talaklah duniamu. Ya. Siapkan untuk sebuah tempat 1,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Itu saja, dunianya itu saja. Tidak akan lebih daripada itu yang sudah dirasakan. Nasi kuning, lontong, makanan itu saja, nggak ada berubah, gitu saja. Untuk apa disimpan hartanya? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, kemudian ada lagi sudah ada dulu. Sekarang cepat sekali ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
sedikit ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa ada pengumpulan manusia sesuai dengan sifat-sifatnya. Sesuai dengan sifat-sifatnya. Contoh misalnya, orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun. Bagaimana mereka dikumpulkan? Disebutkan oleh Allah dalam surah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhar fi suwarir rijal yanshahumudz dzul min kulli makan." Yang artinya dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat semisal dengan adz-dzar, yaitu kecil. Orang-orang yang sombong di dunia nanti dikumpulkan hari kiamat dalam keadaan kecil, hina. Fi suwarir rijal, dalam bentuk mereka laki-laki manusia, tapi mereka kecil dan dihinakan. Ya. Yang syahumudz dzul, datang kepada mereka kehinaan min kulli makan, dari semua sisi. Dari semua sisi. Artinya mereka ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Yang sombong di dunia akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat, bahkan dari mulai dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dikumpulkan dalam keadaan yang kecil, hina, diremehkan oleh Allah. Sebagaimana kebalikannya ketika mereka di dunia sombong, meremehkan orang lain. Kemudian, nah ini yang kedua, pengumpulan orang-orang yang suka minta-minta tanpa ada hajat keperluan, suka minta-minta, apalagi sampai takatsuran, sampai minta-mintanya karena ingin memperkaya diri, minta-mintanya karena ingin memperkaya diri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi musattirah." Masih saja seseorang sering minta-minta kepada manusia sampai ia datang pada hari kiamat, maksudnya kepada mahsyar, dan di wajahnya tidak ada satu daging pun, tidak ada sepotong daging pun. Ini menunjukkan bahwa mereka yang dikumpulkan seperti ini karena suka minta-minta dan tidak ada keperluan, hajat keperluan. Boleh minta-minta dalam beberapa poin, ada 3. Ya, bukan ini pembicaraannya, tetapi ini minta-minta yang tidak ada hajat keperluan. Di dalam hadis yang lain, wa mas'alatu fi wajhi khumushun aw khudushun aw qudur, yang artinya dia minta-minta kemudian dia cabik-cabik di wajahnya daging tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pengumpulan orang-orang yang memakan harta dengan kebatilan, seperti makan harta, apa bahasa korupsinya, gratifikasi. Dia pegawai di sebuah perusahaan, diperintahkan oleh perusahaan untuk berhubungan dengan kolega perusahaan, lalu diberi hadiah oleh kolega perusahaan, lalu dia ambil hadiah tersebut, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 161, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil harta pemberian karena statusnya adalah pegawai, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan juga yaghlul, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia bawa harta tersebut. Ya. Dia bawa
menjadi beban dia nanti di hari kiamat. Menjadi beban dia nanti pada hari kiamat. Contoh misalnya dalam hadis la ulfayanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabati ba'ir lahu rugha. Aku tidak ingin mendapati salah seorang di antara kalian pada hari kiamat di pundaknya dia membawa onta yang bersuara. Karena dia gratifikasinya onta. Kemudian la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabati faras lahu hamhama. Dia membawa kuda di atas pundaknya yang meringkik kudanya karena gratifikasinya kuda. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabati sya. Di atas pundaknya kambing. Laha thugha. Kambing tersebut mengembek. Kemudian la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabati nafsun laha siyah. Dia membawa orang yang berteriak dan seterusnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa cara dikumpulkannya manusia yang melakukan korupsi, gratifikasi atau mengambil harta hulul dengan cara seperti itu. Yang keempat, pengumpulan orang yang ahli wudu. Nanti di hari kiamat bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian wahai umatku memiliki sifat. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian yang memiliki sifat tersebut. Kalian datang ke padang mahsyar dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin artinya setiap anggota wudu yang kita basuh akan bercahaya. Wajah, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian kaki bercahaya. Nah. Kemudian yang kelima, pengumpulan orang-orang mati syahid. Nah, ini bagaimana? Nanti mereka dikumpulkan di padang kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadi la yuklamu ahadun fi sabilillah." Wallahu a'lam bima yuklamu fi sabili illa jaa yaumil qiyamah wal launu launud dam war rihu rihul misk. Demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah. Tidaklah seseorang terluka saat berperang di jalan Allah, dan Allah yang Maha mengetahui siapa yang terluka di jalannya. Nah, makanya dari sini kita tidak boleh mengatakan oh si fulan mati syahid. Syahid fulan, tidak boleh. Kita berharap saja semoga syahid. Adapun penentuan dia syahid tidak tahu karena hanya Allah yang mengetahuinya. Melainkan dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan berdarah. Jadi datang dalam keadaan berdarah. Darahnya warna darah, warnanya warna darah dan baunya bau minyak wangi misik. Minyak wangi yang paling wangi di tanah Arab. Nah, ini adalah sifat pengumpulan makhluk-makhluk. Ya. Siapa yang pertama kali dikumpulkan dari manusia? Yang pertama kali dikumpulkan dari manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kali dikumpulkan dari manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang nanti berkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu nama Nabi adalah Al-Hasyir. Hanya pengumpul. Anal hasyir yuhsyarun nasu ala aqibi. Aku adalah yang mengumpulkan manusia. Seluruh manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Hadis riwayat Muslim. Nah.
Kemudian terakhir para ikhwan, apakah binatang juga dikumpulkan pada padang mahsyar tersebut? Ini dijelaskan oleh para ulama. Maka jawabannya adalah binatang mereka tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka, karena mereka tidak dibebani untuk mendapatkan pahala atau dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka. Ya. Jadi dikumpulkan binatang bukan untuk dihisab, beda dengan manusia. Sebagaimana ayat surah At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhusyu husyir. Dan ingatlah ketika binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pemandangan nanti dalam pengumpulan binatang, mereka akan dikisos juga. Dan ini menunjukkan bahwa binatang saja yang berbuat buruk terhadap binatang lain akan dikisos, apalagi manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hatta yuqtass lisyatil jamma minasyatil qurana tanhadha. Nanti di hari kiamat seluruh binatang buas akan dikumpulkan sampai diambil kisos kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain. Kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain akan diambil kisos. Nah, itu berkaitan dengan al-hasyr. Waktunya habis. Masih ada lagi asy-syafa'ah, belum masuk kita ya. Mudah-mudahan bisa bersabar ya. Karena kalau saya lihat kitab Al-Arba'in tidak membahas ini secara detail, makanya saya agak memperlebar permasalahan. Mudah-mudahan bisa bersabar, kita masih di hadis yang kedua. Karena kalau nanti ditanya-tanya kenapa tidak cepat baca kitabnya, ya itulah penjelasannya agak panjang ya. Nanti kita bulan depan bahas syafaat, kemudian telaga Nabi, kemudian hisab, kemudian timbangan, nah, masih banyak. Semoga yang kita pelajari menjadikan kita semakin sadar bahwa di dunia ini cuma sementara. Pesan saya cuma satu, bahwa kehidupan setelah kematian lebih lama daripada kehidupan di dunia. Oleh karenanya memerlukan bekal yang banyak. Lebih banyak daripada bekal seseorang bersafar di dunia. Seorang bersafar di dunia 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia perlu bawa bekal 1 koper. Nah, ini bersafar ke negeri akhirat, ada kehidupan setelah kematian, bahkan sebelum hari kebangkitan. Kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan dia di dunia. Coba bayangkan aja. Nabi kita Muhammad SAW wafat sekitar 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun di alam kubur. Begitu juga para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan terus sampai sekarang. Berapa lama mereka hidup di alam kubur? Itu kalau muslim. Kalau kafir, fajir, banyak dosa, maka bagaimana nasibnya? Maka ini perlu persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Persiapannya harus lebih dibandingkan persiapan perjalanan saat di dunia. Seorang safar 1, 2, 3 hari butuh persiapan, bawa bekal, bawa koper, bawa pakaian. Bagaimana persiapan untuk kehidupan setelah kematian? Dan jangan pernah bosan untuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan di dunia sementara. Ini yang bisa disampaikan. Jika ada yang